Namaku Lin Siwang. Sebagai seorang siswa jenius yang miskin dari provinsi Shanhe, impian terbesarku masuk Universitas Qingbei, lalu ikut ujian pegawai negeri, dan idealnya mendapatkan status penduduk di kota Ji. Tapi nilai ujianku kurang, nilainya kurang. 650 poin. Di provinsi Shanhe, bahkan tidak bisa masuk 1000 besar. Apalagi Qingbei yang universitas terbaik. Saat aku bingung tidak tahu harus bagaimana, kabar baik besar menimpaku. Ternyata aku adalah putri kandung keluarga elit di kota Jing yang tertukar. Apa aku sedang bermimpi? Nyonya? Nyonya! Silakan. Nyonya Lin, mohon tunggu sebentar di sini. Lin Siwang, kamu apa? Kamu berhenti sekolah? Aku putri kandung keluarga elit di kota Jing yang tertukar. Kasihan kalian anak-anak malang. Aku ke sana untuk ujian masuk perguruan tinggi. Kota Jing. Siwang, dalam novel orang tua dari keluarga elit selalu mendukung putri palsu tanpa syarat. Tuh harus hati-hati. Tenang saja, aku tidak peduli mereka baik atau tidak. Aku hanya mengincar status penduduknya, bukan orangnya. Setelah aku ujian, aku akan kembali. Status penduduk kota Jing, tunggu aku. Ziyi! 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 Tunggu, Ziyi. Ayah, ibu, biarkan aku pergi. Aku tidak pantas berada di sini. Ziyi, tenang dulu. Jangan takut. Dia tidak akan bisa mengalahkanmu. Ibu sudah membesarkanmu selama 18 tahun. Ini pasti Nyonya Su, ibu kandungku. Jika Lin Siwang baik padamu, kami akan merawatnya. Tapi jika dia berani jahat padamu, setelah dia dewasa, kita akan mengusirnya. Dan ini sepertinya kakaknya. Tenanglah, Kasui, jangan merajuk. Nanti jadi bahan tertawan orang lain. Yang dewasa dan tenang ini, dengan suara yang dingin, pasti kakak sulung. Jadi, ini yang namanya mengintimidasi ya? Tidak menarik. Kalau punya waktu luang, mendingan aku mengerjakan soal. Kami sudah selesai. Ayo ngobrol. Tunggu sebentar, aku sedang memecahkan soal. Kau pura-pura ya? Kau mau kelihatan sebagai orang yang pintar kan? Coba kulihat. Diam. Menyebalkan, aku tidak bisa melanjutkan tulisanku. Siwang, lain kali jangan belajar di ruang tamu. Mejanya pendek dan tidak nyaman. Lagi pula, semua orang menunggumu. Maaf, kupikir kalian masih ingin bicara. Ditambah lagi aku tidak punya kamar, makanya aku belajar di sini. Nyonya datang dan kau tidak memberitahu kami. Tuan muda, maafkan aku. Ini kesalahanku. Mama, maafkan aku. Ini salahku. Sudahlah, ini bukan salahmu, nak. Akting yang sangat buruk. Ternyata standar keluarga elit serendah ini. Penampilannya masih oke, tapi dia berasal dari desa. Pasti punya beberapa kebiasaan buruk. Masuk ke sekolah Ziyi sekarang belum cocok. Lebih baik kau pelajari aturan keluarga Su dengan baik. Catat semua ini. 1, Tuan suka ketenangan, benci keributan. Tidak boleh menatap Tuan langsung. Membungkuk 90 derajat saat melayani. 2, Nyonya pukul 6 pagi minum sup dari air alami. Malam hari berendam kaki dengan air 45 derajat. 3, Nona Ziyi suka terong kecap dan makanan barat. Apa ini abad ke-21? Kenapa aneh sekali? Seperti terperangkap dalam dunia novel dan sedang dibully. Maaf, aku tidak mau mencatatnya. Aku ke keluarga Su untuk persiapan ujian masuk perguruan tinggi, bukan untuk menjadi pelayan. Kalau kalian tidak menyambutku, lebih baik aku pergi saja. Apa yang kau bicarakan? Ini kesalahan kepala pelayan. Dia memberimu peraturan untuk pelayan. Jangan marah ya. Ingin melindungi Suzy tanpa pengorbanan mana mungkin berhasil. Boleh minta satu permintaan? Katakan saja. Aku ingin masuk sekolah Suzy. Aku mau ke sekolahnya Ziyi.
Baiklah, kalau begitu, kau harus menurut Ziyi. Jangan membuat masalah. Kudengar guru-guru di sekolah ini semua lulusan terbaik dari Universitas Qingbei. Dengan begini nilaiku pasti akan meningkat banyak. Ayah, bukannya ayah selalu sayang dengan adik kita? Kenapa begitu Lin Siwang datang, Ziyi harus mengalah? Kakak, sudahlah. Ini memang bukan milikku. Kakak, aku tidak akan berebut denganmu. Aku akan pergi dari keluarga Su. Tidak perlu. Kaulah Suzy yang sebenarnya. Akulah yang mengambil posisimu. Bukan begitu. Ini memang rumahnya, jangan coba-coba mengusirnya. Kau cuma satu-satunya, Suzy. Aku tidak. Baiklah, kalau mau aktif ya silakan. Aku sedang menghafal teks klasik. Di musim semi tahun keempat Jingli, Kakak Kang Sui, Zijing diasingkan Kakak ke Bali. Ini bukan rumahku. Tahun bukan berikutnya milikku. pemerintahan stabil. Ziyi, Segala jangan bicara urusan begitu. berkembang, Kau kan selalu jadi adik kami. Maka direnovasilah pavilion Yue. Benar, kita tumbuh bersama. Di sini tentu saja rumahmu. Siwang, orang tua Ziyilah yang menukar kalian. Dia juga tidak bersalah. Ini rumahnya. Jadi bisakah kau hidup dengan rukun dengannya? Soal itu, tanyakan saja padanya. Aku tidak punya hak bicara di sini. Dialah yang mengendalikan hubungan kami. Apa maksudmu? Kami tidak adil. Apa pria ini tidak waras? Tatapan macam apa itu? Wah, main tangan segala. Kau menyalahkan kami yang pilih kasih atau menyalahkan kami karena menghilangkanmu? Tidak perlu alihkan pembicaraan untuk menutupi fakta. Aku bisa memahami pilih kasih kalian. Di panti asuhan, aku juga punya banyak keluarga. Saat kalian bertengkar dengan mereka, aku juga akan melindungi mereka. Tapi, Tapi apa? Kalau kami tidak melindungi Ziyi, kami harus melindungi orang sepertimu. sepertinya percuma bicara dengan mereka. Tapi Ziyi adalah anak yang kalian besarkan sendiri. Kalian seharusnya memahaminya. Kalau dia ingin pergi, dia akan berkemas dan meninggalkan rumah, bukan memaksaku untuk memilih. Jadi, apa benar kau ingin pergi? Aku minta maaf. Aku seharusnya pergi. Aku akan pergi sendiri. Baiklah, karena kau tulus, aku akan membantumu melakukannya. Permisi, kamar Ziyi yang mana ya? Kamarnya ada di lantai atas. Aku akan bereskan barang-barangmu. Kemari kau. Kejam sekali. Kau baru datang ke keluarga Su. Sudah mau mengusir adikku. Dia dimanja dari kecil. Bagaimana dia bisa bertahan? Suar, seberapapun marahnya dirimu, jangan sampai main tangan. Ziyi bilang dia serius. Dia harus bertanggung jawab atas pilihannya. Ziyi hanya terlalu baik hati. Dia sampai menangis. Mana mungkin kemauannya sendiri. Kau harusnya tidak memaksa. Dia juga korban. Kau tahu bagaimana sifat orang tua asli Ziyi. Kalau dia kembali pada mereka, bagaimana dia bertahan hidup? Aku juga tidak mengizinkan ibu seperti itu. Aku juga tidak mau. Untung yang tertukar aku. Kalau sahabatku, pasti saat ini dia sudah menangis. Dan aku yang harus menghiburnya. Ziyi, mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Kau juga tidak ingin pergi. Jelas tidak ada yang memaksamu. Kenapa kau bersikap seolah-olah merasa bersalah padaku? Kau begitu baik hati. Kenapa tidak membela aku sedikit pun? Kau hanya memperburuk keadaan. Kau ingin aku tahu posisiku. Kau hanya pamer kasih sayang yang kau dapatkan. Ngomong kosong apa yang kau bicarakan? Ziyi juga korban. Dia menjadi putri kecil selama 17 tahun. Aku ditukar dan dibuang ke panti asuhan. Aku korban sebenarnya. Ziyi pihak yang diuntungkan. Bahkan jika dia tidak tertukar, dia tidak akan dibuang. Karena mereka orang tua kandungnya. Lagi pula, mereka sangat bodoh. Aku juga bodoh mencoba meyakinkan mereka. Hari ini aku sangat lelah. Aku mau istirahat di kamarku. Tolong tunjukkan jalannya. Silakan lewat sini. Siwang, kau sudah melihat banyak kamar. Kau suka yang mana? Wah, besar sekali kamarnya. Waktu di panti asuhan, aku dan sahabatku hanya bisa tidur di gudang. Lalu di sekolah, aku tidur di kamar berisi 12 orang. Hanya di tempat nenek, aku punya kamar kecil sendiri. Dari semua kamar ini, sebaiknya aku pilih yang mana ya?
Kakak, ini memang sesuatu yang aku berutang padamu. Kalau kau ingin menempati kamarku, itu juga boleh. Mulai acting lagi, tidak ada habisnya. Ziyi sayang, ternyata benar-benar anak yang baik. Dulu nenek juga membujukku seperti ini. Aku juga kesayangan nenek. Jangan dipikirkan, jangan dipikirkan. Padahal waktu datang ke sini, aku sudah siap untuk tidak dicintai. Aku harus belajar dengan baik, mendapatkan status penduduk di kota Jing, masuk ke Universitas Qingbe, dan mencari uang untuk menghidupi diri sendiri. Bu, ini kamar Ziyi. Ada banyak kamar yang bisa dipilih. Kenapa harus yang ini? Lin Siwang memang kasihan. Kita bisa menghiburnya dengan cara lain. Tapi kita jangan abaikan perasaan Ziyi. Kamarnya untukmu saja. Kalau tidak tulus, jangan pura-pura baik di depan orang. Tidak, bukan begitu, Bu. Bukan. Semua kamar ini dekorasinya sama. Aku pilih yang di lantai atas saja. Lokasinya bagus. Setidaknya sepi. Cocok untuk belajar. Dekorasinya memang sama. Kami hanya tidak tahu gaya seperti apa yang kau suka. Setelah kau pindah ke sini, beritahu aku jika kau menginginkan sesuatu. Semua bisa ditambahkan. Baik. Siwang, bisakah kau memanggil aku ibu saja? Ibu. Menangis sayang. Memalukan sekali. Dasar mulut bodoh. Kenapa bereaksi secepat itu? Dia pasti mengira aku ini memanggilnya ibu. Mantap. Akhirnya bisa belajar di SMA Kota Jing. Aku tidak tahu apakah kali ini nilaiku bisa meningkat sampai 700 poin. Kakak Suar, kemarin aku salah membuat Kak Siwang marah. Hari ini ayah meminta Kak Siwang dan kita pergi ke sekolah bersama. Aku pasti akan minta maaf Kau padanya. tidak salah. Tidak perlu minta maaf. Ayo, kita pergi. Mereka itu sakit jiwa ya? Di perumahan mewah ini bagaimana aku bisa cari taksi? Aku tidak boleh terlambat masuk kelas. Halo, ayah? Tidak kusangka, ternyata ayah menyuruh tetangga dari keluarga gue untuk mengantarku. Bukankah dia orang yang disukai Suziyi? Meskipun dia menolak perjodohan dengan Suziyi. Terima kasih ya. Lain kali kalau butuh bantuan, langsung saja tekan bel pintu sebelah. Kau kerabat jauh keluarga Su itu kan? Sujiji sudah memberitahuku tentang situasimu. Dasarmu tidak bagus. Masuk kelas peningkatan akan sulit mengikuti. Pergilah. Ke kelas reguler dulu. Kelas reguler. Iya benar. Meremehkanku boleh saja, tapi jangan halangi aku belajar. Menyuruhku ke kelas reguler. Jangan-jangan di sekolah ini semua nilainya di atas 700.